الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang sampai pada malam hari ini masih memberikan kenikmatannya kepada kita, baik nikmat Islam dan iman, dan juga kesehatan dan juga kesempatan. Salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Habibuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya dan kepada sahabatnya, dan kita semua sebagai umat Muslim yang senantiasa meniti, meniru, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hingga datangnya hari kiamat nanti. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita bersama-sama telah membahas tentang adab-adab kita kepada Al-Quranul Karim, yaitu kepada kalamullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada khatamul anbiya wal mursalin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu didefinisikan oleh para ulama, yaitu Al-Qur'an huwa kalamullah. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala secara lafdhan wa makna, baik secara lafadznya, baik secara maknanya, kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang mengatakan bahwasanya maknanya dari Allah, lafadznya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ini dapat menyebabkan kekufuran kepada pengucap atau pelakunya. Jadi kita keyakini bersama bahwasanya Al-Qur'anul Karim huwa kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, baik secara lafadznya ataupun secara maknanya. Al-Munazzal, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah biwasitati Jibril. Jadi biwasitati, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang mana disebutkan al-muta'abbad bitilawatihi. Ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan kita sudah hafal mungkin, atau mungkin sering mendengarkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini Al-Qur'an yang ketika dibaca mendatangkan pahala. Berbeda dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak memberikan jaminan akan mendapatkan pahala bagi si pembacanya dalam setiap hurufnya. Dan juga di antara makna dari Al-Qur'an mabdu'ah bil Fatihati wal maktumah bi surati An-Nas. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan Al-Qur'an diakhiri dengan surat An-Nas, yang mana jumlah keseluruhan dari surat dalam Al-Qur'an ada 114 surat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita ketahui juga bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat luar biasa, yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan kitab Zabur, kitab Taurat dan Injil, Allah menurunkan secara langsung kepada nabi yang ditujunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung kepada nabi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki secara langsung. Seandainya kitab Injil itu adalah kitab seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan secara langsung kepada nabi yang dipilihnya. Berbeda dengan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui dua proses.
melalui dua fase, yang mana dua fase itu sangat lama sekali berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi proses turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu melalui dua proses ataupun dua fase. Fase yang pertama adalah penurunan dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya, yaitu ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada bulan Ramadan, yang mana kalau di masyarakat kita sering disebut dengan Nuzulul Quran. Jadi Nuzulul Quran yang sering dirayakan oleh kaum muslimin di Indonesia itu adalah proses turunnya pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, jadi Baitul Izzah. Itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran 30 juz di Baitul Izzah. Kemudian proses yang kedua dari Baitul Izzah ini, dari langit dunia ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad dalam tempo waktu 23 tahun. Jadi dari masa Nabi diangkat di umur 40 tahun sampai beliau meninggal di umur 63 tahun, itulah proses turunnya Al-Quran. Jadi sangat lama sekali. 13 tahun di Makkah dan sisanya 10 tahun di Madinah, di kota Madinah. Sehingga ini diantara bentuk kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita dengan begitu panjangnya proses turunnya Al-Quran kepadanya. Dan hal itu disebabkan karena Al-Quran itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Al-Quran itu Allah sebut sebagai qawlan tsaqila, perkataan yang sangat berat. Bahkan disebutkan di dalam hadis, Rasul ketika menerima wahyu satu ayat atau beberapa ayat, kadang Rasul sampai berkeringat saking apa? Saking dahsyatnya turunnya Al-Quran kepada beliau. Bahkan tidak jarang pula Rasul sampai kadang pingsan disebabkan karena turunnya Al-Quran kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwasanya Al-Quran adalah benar-benar kitab yang mulia, kitab suci yang Allah turunkan kepada sebaik-baik Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam perjalanan turunnya ini, para ulama menjadikan beberapa sebab. Di antara sebab turunnya Al-Quran dari langit dunia ini ke sisi Nabi, yang pertama disebabkan karena adanya peristiwa ataupun adanya kejadian. Jadi misalnya Rasul mengalami suatu peristiwa, suatu kejadian, maka turunlah ayat yang menerangkan tentang kejadian tersebut, menjelaskan tentang kejadian tersebut. Yang kedua, para ulama juga mengatakan di antara sebab turunnya ayat adalah adanya pertanyaan. Misalnya Nabi ditanya oleh umatnya, ditanya oleh orang Yahudi misalnya tentang suatu hal seperti yas'alunaka 'ani ahillah. Rasul ditanya tentang ahillah, maka turunlah ayat yang menjelaskan tentang apa itu ahillah. Atau proses yang ketiga adalah tidak ada kejadian dan tidak ada peristiwa serta tidak ada pertanyaan, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan proses yang lama ini kita pun sama. Ketika kita ingin memahami Al-Quran, ingin mentadabburi Al-Quran, bahkan ingin menghafal Al-Quran, itu butuh proses yang lama sekali. Tidak mungkin hanya sehari dua hari, tidak mungkin. Maka perlu proses yang lama, perlu pengkajian yang lama, perlu pentadabburan yang lama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, hendaknya menerapkan adab-adab yang telah kita sebutkan beberapa poin di pertemuan yang sebelumnya. Di antara adabnya adalah ketika kita ingin membaca Al-Quran, hendaknya kita berwudu. Dan ini pula sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian para ulama, la yamassuhu ilal mutahharun. Jadi Al-Quran itu tidak boleh dipegang kecuali oleh orang-orang yang mutahharun, orang-orang yang telah bersuci. Meskipun para ulama kemudian menafsirkan dan disebut dengan mutahharun itu adalah mereka para malaikat. Tetapi kita sebagai seorang muslim, sebagai bentuk pengagungan kita kepada Al-Quran, sebagai bentuk tasyaruf kita kepada Al-Quran, maka hendaknya ketika kita ingin memegangnya terlebih dan ingin membacanya, berwudu terlebih dahulu. Kemudian kita membacanya dalam keadaan yang terbaik, tidak dalam kondisi berbaring, tidak dalam kondisi tiduran. Kita duduk dan bahkan kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Meskipun adab-adab yang disampaikan di sini itu bukan ala wajhi al-izam, bukan dalam konteks harus tidak.
tapi kita dituntut untuk beradab dengan adab-adab tersebut. Kemudian di antara adabnya juga yang pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas, hendaknya kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan pelan-pelan. Kalau bisa mungkin kita baca artinya. Bagi kita yang mungkin tidak bisa memahami Al-Quran dengan bahasa Arab kita, karena kita mungkin tidak semuanya memahami dan mengenal bahasa Arab, maka kita sangat berharap ketika kita baca Al-Quran, kita baca maknanya juga, sehingga kita bisa mengerti apa maksud dari ayat yang kita baca. Ketika ada ayat-ayat perintah tentang untuk mengerjakan ketaatan, maka kita akan mengerjakan ketaatan tersebut ketika kita baca artinya. Ketika kita membaca sebuah ayat kemudian disertai dengan artinya, ketika ada sebuah larangan, maka kita akan berusaha untuk menjauhinya. Ini diantara faedah yang mana ketika kita membaca Al-Quran disertai dengan maknanya, ini akan kita dapat. Berbeda ketika kita hanya membacanya saja dan kita tidak memahami maknanya. Karena di antara bentuk cara agar kita semakin dekat kepada Allah, timbul takut kita kepada Allah, adalah kita memahami Al-Quran yang kita baca. Al-Quran yang kita baca. Dan alhamdulillah para ulama yang ada di Indonesia ini sudah berkesempatan, sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk menerjemahkan Al-Quran, sehingga kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk mencari terjemahan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diantara adabnya hendaknya kita membaca dengan khusyuk. Hendaknya dengan khusyuk, tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain. Karena kalau kita disibukkan dengan hal yang lainnya, bisa jadi Al-Quran menjadi di nomor 2 kan, sehingga kita menjadikan sesuatu yang sebagai sambilan menjadi poin yang pertama. Sehingga bacalah Al-Quran dengan keadaan yang khusyuk. Sehingga kita baca Al-Quran sambil membaca pegang HP, maka otomatis saya akan lebih menang kalau saat ini adalah HP-nya. Sehingga apa? Usahakan ketika membaca Al-Quran adalah dalam kondisi yang sangat baik, terbaik. Kita khusyuk, kita tinggalkan hal-hal yang lainnya dapat mengganggu bacaan kita pada Al-Quran tersebut. Kemudian diantara bentuk adabnya adalah kita memperbagus suara kita, memperindah suara kita. Apapun suara kita, bagaimanapun suara kita, itu adalah usaha yang kita usahakan. Karena Rasul katakan, "Man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna." Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian tidak ada intonasinya, tidak ada lagunya, itu bukan termasuk dari golongan kami. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kelima yang kita bahas kemarin adalah ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita mengecilkan suara kita. Ketika kita takut dengan membesarkan suara tadi, timbul riya dan timbul sum'ah. Akan tetapi ketika kita yakin, kita sudah membentengi diri kita, insya Allah saya tidak akan riya, saya tidak akan sum'ah, maka diperbolehkan. Terlebih kalau dengan bacaan kita yang keras tersebut dapat memotivasi teman kita yang di sampingnya, teman kita yang di belakang kita untuk membaca. Bahkan kita bisa jadi mendapatkan pahala dari hal tersebut. Sama halnya dengan sedekah. Kemarin kita sebutkan, sedekah itu yang paling baik adalah dengan kita sembunyi-sembunyi. Bahkan Nabi katakan, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Sebuah hadis dikatakan, seorang berinfak sampai-sampai tangan kirinya ini tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh tangan kanannya. Padahal tangan kiri dan kanan adalah sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dan senantiasa beriringan. Tetapi saking ingin dianya tidak diketahui oleh orang lain, tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tetapi Islam pun membolehkan ketika dengan kita berinfak secara terang-terangan, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kemudian tidak pernah berinfak, mau berinfak, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang sama seperti mereka. Sehingga kita sebagai seorang yang membaca Al-Quran lebih bisa mengetahui kondisi kita. Apakah kita dengan keras-keras suaranya atau kita pelankan. Namun perlu pula kita ketahui dan perlu kita kaji juga, jangan sampai bacaan kita ini mengganggu saudara kita. Misalnya di saudara kita ada yang sedang sholat, kemudian kita hanya fokus ke bacaan kita. Kita tidak peduli dengan saudara kita yang sedang sholat. Maka ini tidak diperkenankan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang keenam dari adab-adab kita ketika kita membaca Al-Quran,
sang mu'allif mengatakan, pengarang kitab ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan an yatluhu bitadabburin wa tafakkurin ma'a ta'dimin lahu wa istihdharil qalbi wa tafahhumin li ma'anihi wa asrarihi. Hendaknya ketika kita membaca Al-Qur'an, kita dengan mentadabburinya. Kita tadabburi artinya. Kita bertadabbur alam, kita perhatikan bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, bagaimana Allah SWT menjadikan gunung yang tinggi menjadi kuat dan tidak kemudian goyang buminya. Itu bentuk tadabbur kita kepada alam. Dan bentuk tadabbur kita kepada Al-Quran ketika kita bacanya adalah tadi, kita baca artinya, kemudian kita pahami maknanya, kemudian kita berusaha mengamalkan ajarannya. Wa tafakkurin, kemudian juga disertai dengan tafakkur tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akan disebutkan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling kaya. Maka ketika kita paham Al-Qur'an dan paham bahasa Arab, sungguh kita akan mendapatkan mukjizatan, kedahsyatan Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Ma'a ta'dimin lahu, dengan penuh pengagungan kepada Al-Qur'an. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran, kita samakan saat kita membaca buku, saat kita membaca koran. Maka ini konteksnya berbeda. Harus ada takdim. Bahkan kalau di Indonesia itu, Quran jatuh saja itu langsung dicium. Ini di antara bentuk takdim kita, di antara bentuk pengagungan kita kepada Al-Quran. Tidak boleh kita meletakkan Al-Quran kemudian di tempat yang lebih rendah daripada kita. Bisa kita letakkan di tempat yang lebih tinggi. Dan tidak pula kita letakkan Al-Quran di bawah, kemudian kita tumpuk dengan buku-buku atau tas-tas yang lainnya. Ini di antara bentuk pentakziman kita, pengagungan kita kepada Al-Quran. Kalau kita lihat misalnya ada Al-Quran tertumpuk, bahkan tersempit, terjepit, kita ganti posisinya, kita angkat dan kita dudukkan di tempat yang paling mulia. Ini di antara bentuk pengagungan kita kepada Al-Quran. Wastihdharil qalbi. Dan ketika kita membaca, kita dituntut untuk menghadirkan hati kita. Jangan sampai kita baca kemudian pikirnya kemana-mana. Makanya tadi jangan sampai ketika membaca Al-Quran ada sesuatu di samping kita. Saya tadi HP atau lain sebagainya, maka hati kita akan lebih condong kepada sesuatu yang di samping kita daripada Al-Quran. Wa tafahumin li ma'anihi, dan berusaha untuk memahami makna-maknanya. Wa asrarihi, dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran yang kita baca. Poin yang ketujuh disebutkan di sini, alla yakuna 'inda tilawatihi minal ghafilina 'alaihi, minal ghafilina anhu. Saat kita membaca Al-Quran, kita tidak diperkenankan menjadi orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai itu apa? Hanya sekedar membaca saja. Setelah membaca Al-Quran seperti tidak pernah mengajarkan kepada kita ibadah kepada Allah. Al-Quran tidak pernah mengajarkan kepada kita tentang larangan-larangan Allah SWT. Ini diantara bentuk kelalaian manusia. Membaca suatu kitab, kemudian kitabnya seolah-olah tidak diimani. Ada ayat tentang ini, tentang perintah misalnya sholat, ternyata dia tidak pernah sholat, padahal tiap hari dia membacanya. Ini diantara bentuk kelalaian manusia. Al-mukhalifina lahu, dan juga kita tidak diperkenankan menjadi orang-orang yang menyelisih Al-Quran. Kita rajin membaca Al-Quran, tetapi apa? Di sisi lain ternyata kita sering menyelisih Al-Quran sendiri. Seperti tadi, Al-Quran memerintahkan sholat, kita nggak sholat. Al-Quran memerintahkan kita puasa, kita tidak puasa. Al-Quran memerintahkan kita zakat, kita tidak zakat. Padahal Al-Quran senantiasa dibaca oleh lisan kita. Bahkan lisan kita basah senantiasa dengan ayat-ayat Al-Quran, tetapi kita malah menyelisihi Al-Quran itu sendiri. Bentuk penyelisihan yang lainnya di sini dikatakan Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang keadilan, kemudian kita menjadi orang yang zalim. Ini di antara bentuk mukhalafah, di antara bentuk pelanggaran kita kepada Al-Quran. Al-Quran menyuruh kepada kita adil, malah kita tidak berbuat adil, malah kita berbuat kezaliman. Maka ini adalah salah satu yang sangat ditahdzir, yang dilarang kepada kita sebagai pembaca Al-Quran, lalai terhadap apa yang kita baca dan kita menyelisih atas apa yang Allah SWT tunjukkan kepada kita dari ayat-ayatnya, dari kalam-kalamnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian di antara adab kita kepada Al-Quran yang terakhir yang ditulis oleh mu'allif kita, mu'allif buku ini, an yajtahida fi an yattasrifa bi sifati ahlihi. Hendaknya orang-orang yang membaca Al-Quran meneladani dengan sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan, bahkan Aisyah itu istri Nabi SAW, anak dari Abu Bakar As-Siddiq, suatu hari pernah ditanya oleh sahabatnya, kaifa kana khuluqu Rasulullah, bagaimana akhlaknya Nabi wahai Aisyah. Aisyah itu kan istri paling muda yang senantiasa bersama dengan Rasul. Maka Aisyah ditanya, bagaimana wahai Aisyah akhlaknya Rasul? Maka Aisyah spontan mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Apa yang tergambar dalam Al-Quran, apa yang tergambar dalam sisi Nabi, kepribadian Nabi adalah semuanya cerminan dari Al-Quran Al-Karim. Ketika Al-Quran menyuruh seperti ini, Nabi sudah terlebih dahulu melaksanakannya. Ketika Al-Quran melarang seperti ini, Nabi sudah terlebih dahulu meninggalkannya. Karena khuluquhu Al-Quran, seperti Al-Quran yang berjalan. Ini adalah akhlak Nabi. Nah, kita sebagai kaum muslimin yang membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk meneladani sifat-sifat yang Allah tunjukkan, yang Allah sertakan di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang mana disebutkan di sini bisifati ahli alladzina hum ahlullahi wa khassatuh, yang mana kita sebagai pembaca Al-Quran, kita sebagai penghafal Al-Quran adalah orang kekhususan Allah, orang pilihan Allah, orang yang disebut sebagai Allah Ta'ala sebagai keluarganya. Kita ini semua adalah keluarga Allah, manakala kita jadikan Al-Quran sebagai kepribadian kita, sebagai zikir kita, kita jadikan sebagai sahabat kita. Wa an yattasima bisimatihim, dan hendaknya kita juga diminta di sini untuk berkarakter seperti karakter yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi, berkata, yanbaghi liqari'il Qur'ani an ya'rifa bilailihi idan nasu na'imun. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hendaknya seseorang yang hafidul Qur'an, orang yang hafal Al-Quran, atau orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa menghidupkan malamnya ketika manusia sedang tidur. Terlebih orang-orang yang hafidul Quran, di antara bentuk penjagaan ayat-ayat yang dihafalnya adalah dengan sholat malam. Dia baca ayat yang dihafalnya, juz yang dihafalnya ketika sholat malam. Jadi beliau mengatakan, hendaknya orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang hafidul Quran, menjadikan malamnya itu adalah malamnya hidup ketika manusia sedang tidur. Wa binaharihi idan nasu muftirun, dan hendaknya orang yang baca Al-Quran dapat dititeni, dapat diciri, dapat diketahui dengan cara apa? Ketika manusia pada siang harinya mereka tidak berpuasa, dia berpuasa. Wa bibukaihi dan nasu yadhakun, dan hendaknya seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran dapat diketahui dengan tangisannya ketika banyaknya manusia tertawa, terbahak, tersenyum. Maka di antara bentuk bukti ketika orang-orang benar berinteraksi dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai asupannya tiap hari, itu dapat dilihat dengan seringnya dia menangis ketika membaca Al-Quran, ketika melantunkan ayat suci Al-Quran. Wa bi wara'ihi dan nasu yukhalatun, dan dapat diketahui dari kewaraannya. Wara' itu adalah orang yang berhati-hati. Orang yang berhati-hati. Ketika dia diberikan harta, dia tidak langsung diambil. Dia lihat dulu bagaimana cara penghasilannya. Dia lihat dulu dari mana duitnya dihasilkan. Itu namanya orang yang wara', orang yang berhati-hati. Ketika diberikan sesuatu, apakah harta ini halal atau haram. Maka di tengah-tengahnya ada yang syubhat. Nah, sedangkan perkara yang syubhat ini adalah perkara yang tidak diketahui apakah masuk di halal atau di haram. Orang-orang yang wara' akan meninggalkan hal tersebut. Dia tidak akan mengambilnya, terlebih memakannya. Kemudian wa bisumtihi idan nasu yakhudun, dan orang-orang yang senantiasa tunduk dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, akan dilihat lebih banyak berdiam diri
daripada mereka mengobrol sana sini sampai menyelam pembicaraan tersebut dengan pembicaraan yang fudul, tidak ada manfaatnya. Jadi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran tidak akan mau berbicara sana sini sampai larut malam, atau mungkin berbicara tidak ada faedahnya. Dia akan senantiasa berbicara dengan ucapan yang dapat mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bi khusyu'ihi idan nasu yahtalun. Dan hendaknya seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran dapat diketahui dengan kekhusyuannya ketika banyak orang merusak kekhusyuan tersebut. Wa bi husnihi idan nasu yafrahun. Dan dapat dilihat dari kesedihannya ketika manusia kebanyakan dari mereka bersenang-senang, berfoya-foya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 8 adab-adab yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim. Kemudian kita masuk ke Al-Faslu Ar-Rabi', pasal keempat dari kitab adab, yaitu Al-Adabu Ma'a Rasulillah. Adab kita kepada baginda Nabi, adab kita kepada Rasulullah, adab kita kepada Khalilullah. Jadi Nabi kita Muhammad itu disebut atau dijuluki dengan Khalilullah. Dan Nabi dengan sekian banyak jumlahnya yang mendapatkan julukan Khalilullah atau Khalilur Rahman itu hanya Nabi kita Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalil itu artinya kekasih. Jadi Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. Nah, kita sekarang ini akan membahas tentang adab kita kepada baginda kita, pada Rasul mulia, pada manusia terbaik yang telah Allah utus kepada kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yashkurul muslimu fi qararatihi fi qarari nafsihi bi wujubil adabil kamil ma'a Rasulillah. Senantiasa kita sebagai seorang muslim merasa di dalam diri kita tentang wajibnya beradab kepada Nabi. Dan di sini dikatakan, mengapa kita harus wajib beradab kepada Nabi? Hal itu disebabkan karena sebab-sebab berikut ini. Yang pertama dikatakan, mengapa kita harus beradab kepada Nabi? Annallaha ta'ala qad aujaba lahu al-adab. Karena Allah sendirilah yang telah memerintahkan kita sebagai hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad untuk beradab kepada baginda Rasulullah. Jadi ini perintah langsung dari Allah kepada kita sebagai manusia. Hendaknya kita beradab kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Dan kewajiban ini berlaku kepada kaum mukminin laki-laki dan kepada kaum mukminat golongan perempuan. Wa dzalika bi sarihi kalamihi. Dan hal tersebut sangat jelas melalui ucapan Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, di antara adab kita kepada Rasul dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahulukan baina yadayillahi wa rasulih. Ketika kita dihadapkan suatu masalah, dihadapkan suatu persoalan, kita tidak diperkenankan mendahulukan ucapan selain ucapan Allah Subhanahu wa taala, ucapan selain ucapannya Rasulullah. La tuqaddim, jangan sampai kita mendahulukan. Kita dahulukan ucapan kita, baru kemudian kita lihat Al-Qur'an, lihat sunnah apakah cocok atau tidak. Tidak. Tetapi kita dahulukan ucapan Allah Subhanahu wa taala dulu, yaitu Al-Qur'an. Kita cari hukumnya, kita koreksi apakah dalam Al-Qur'an disebutkan atau tidak, baru kemudian kita beranjak ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan, di antara adab yang pertama adalah hendaknya seorang muslim senantiasa mendahulukan ucapan Rasulullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam perkara hukum atau lain sebagainya. Terlebih dalam perkara hukum, jika kita ingin menetapkan suatu perkara. Jangan sampai kemudian
kita menangkan hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Sini dikatakan oleh Ibnu Abbas di dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan perkataan la tuqaddimu ay la tusri'u fil asya baina yadayhi ay qablahu. Janganlah kila bersegera memutuskan suatu perkara sedangkan di sana ada ayat Al-Qur'an, sedangkan di sana ada hadis-hadis Nabi, kemudian kita lebih memenangkan ucapan kita. Kita lebih mendahulukan ucapan ulama-ulama kita. Kita lebih mengutamakan ucapan kiai-kiai kita. Ini tidak diperkenankan. Bal kunu taba'an lahu. Akan tetapi jadilah kalian wahai manusia orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Al-Qur'an dan jejak As-Sunnah fi jami'i al-umur, di segala aspek kehidupan kita. Di dalam aspek kehidupan kita hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran itu kan disebutkan sebagai undang-undang kaum muslimin. Karena Allah sendiri mengatakan la ya'tihil batil. Tidak ada kebatilan, tidak ada kerusakan, tidak ada kekurangan di dalam Al-Quran. Dan juga pada pertemuan sebelumnya kita katakan man hakama bihi adal. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Al-Quran adalah, maka dia akan dapati Al-Quran akan memberikan hukum kepada kita dengan hukum yang seadil-adilnya, berbeda dengan hukum manusia atau hukum buatan manusia. Di sini disebutkan bahwasanya Rasul ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke kota Yaman untuk menyebarluaskan agama Islam ke kota Yaman, Nabi berkata sebelum melepas kepergian Mu'adz, wahai Mu'adz, ketika engkau dihadapkan dengan sesuatu hal, ketika engkau pergi ke Yaman, kemudian di kota Yaman engkau mendapatkan perkara-perkara yang engkau ditanya oleh masyarakat setempat, lalu kemudian Rasul berkata, dengan apa engkau akan berhukum? Maka Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, bi kitabillah. Wahai Rasul, saya akan berhukum menetapkan suatu perkara dengan dasar-dasar yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya. Kemudian Nabi berkata, fa in lam tajid, seandainya engkau tidak mendapatkan hukum tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dengan apa engkau akan berhukum? Mu'adz kemudian mengatakan, qala bi sunnati rasulih. Saya akan menetapkan hukum tersebut dengan sunnahnya Rasul, dengan hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru yang ketiga kemudian Nabi berkata, fa in lam tajid, kalau kemudian dalam Al-Quran tidak didapatkan, dalam As-Sunnah juga tidak didapatkan, dengan apa engkau akan berhukum? Maka Mu'adz kemudian berkata, ajtahidu ra'yi. Baru kemudian saya akan beristihad, saya akan berusaha memecahkan perkara tersebut sesuai dengan pemahaman saya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Jadi apa? Kita harus mengakhirkan pendapat kita harus mengakhirkan logika kita ketika kita dihadapkan suatu perkara, di sana ada ayat Al-Quran, di sana ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sesuatu perkara yang kita lihat sudah banyak ditinggalkan oleh kebanyakan dari manusia, kebanyakan kaum muslimin, di mana mereka lebih memenangkan hukum-hukum selain Allah Subhanahu Wa Taala, padahal di sana ada hukum-hukum yang telah Allah SWT jelaskan di dalam Al-Quran. Manusia sekarang hanya mengambil Al-Quran ketika Al-Quran tersebut sesuai dengan keinginannya saja, seolah-olah mereka beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur terhadap sebagian ayat-ayat yang lainnya. Padahal orang yang beriman dengan sebagian kitab dan tidak beriman kepada sebagian kitab yang lainnya, yaitu ayat-ayat Al-Quran, dia telah menjadi orang yang kufur. Misalnya kita mengimani ayat tentang jihad, tapi kita tidak mengamini ayat tentang sholat, ini dapat menyebabkan kita menjadi orang yang kufur. Sekarang ini di Indonesia ayat-ayat itu dijadikan sebagai alat jual. Ketika dia laku dia akan diambil, ketika tidak maka dia tidak akan diambil, ditinggalkan. Naudzubillah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan masih di bab berkaitan dengan adab kita kepada Nabi kita, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan dapat kita amalkan, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.